Pagi dokter. Pagi Pak, silakan. Pagi dokter. Silakan. Silakan Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Dia sebagai yang bekerja di Poliklinik hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Bernard dokter. Baik Bapak Bernard, kalau boleh tahu keluhannya apa Pak saat ini? Mungkin saya diabetes dokter, terus di kaki saya ada sedikit kayak luka gitu dokter, kan ngecek seberapa parah nggak diabetes gitu dokter. Baik. Berdasarkan keluhan Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kaki diabetes dengan mengamati dan meraba kaki Bapak untuk mengevaluasi faktor risiko yang terjadi kaki DM akibat komplikasi dari DM yang tidak terkontrol, sehingga dapat menentukan pencegahan kaki DM atau diabetes mellitus. Mungkin akan terasa sakit dan tidak nyaman nanti. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia dokter. Baik Pak, bisa berbaring dulu di bed pemeriksaan sembari saya mencuci tangan dan memakai APD terlebih dahulu. Baik dokter. Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan 6 langkah, selanjutnya saya akan menggunakan APD berupa handscoon. Baik, saya sudah mencuci tangan dan juga menggunakan APD berupa handscoon. Baik Pak, sekarang Bapak bisa melepas sepatu dan kaos kaki terlebih dahulu Pak ya. Baik dokter. Baik, di sini pasien sudah berbaring. Selanjutnya saya akan mencari adanya deformitas yang berhubungan dengan kelainan vaskular dan neuropati pada kaki, seperti perubahan warna menjadi kebiruan atau hiperpigmentasi, dan juga kerontokan dari rambut kaki atau rambut kaki yang hilang, serta juga mencari kalus, hematoma, bunion, dan juga lain-lain. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kaki pasien. Misi ya Pak? Oke dok. Baik, suhu kaki terlebih dingin. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada arteri tibialis posterior dari kaki kanan dan kiri pasien dengan meletakkan tangan bagian dalam pemeriksa pada daerah bawah dari os malleus medialis pasien untuk pulsasi arteri tibialis posterior dari kaki kanan dan kiri pasien itu teraba lemah. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada arteri dorsalis pedis kaki kanan dan kiri pasien dengan meletakkan jari tangan bagian dalam pada daerah dorsum pedis pasien di antara gigi 1 dan 2. Untuk pulsasi arteri dorsalis pedis dari kaki kiri dan kanan pasien teraba lemah. Pemeriksaan palpasinya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan monofilamen 10G untuk menilai neuropati sensoris dan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan dari sensasi protektif. Mungkin akan terasa sedikit kurang nyaman nanti karena akan saya sentuhkan semacam kawat pada kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik Pak, saya ambil untuk kawatnya terlebih dahulu. Baik dokter. Baik, di sini sudah tersedia monofilamen. Selanjutnya saya akan melakukan contoh pemeriksaan pada lengan atau tangan pasien terlebih dahulu, di mana saya akan melakukan contoh dari apa yang akan saya lakukan nanti pada kakinya. Baik dokter. Baik Pak, saya akan melakukan contohnya nanti pada tangan Bapak. Mungkin boleh saya pinjam tangan. Nanti Bapak tolong mengatakan ya bila merasakan lengannya tersentuh monofilamen ini ya Pak ya. Baik dokter. Baik, saya memegang monofilamen dengan tegak lurus dengan tangan pasien. Kemudian dengan gerakan stabil saya menyentuh kulit lengan atau tangan tersebut hingga monofilamen bengkok dan tidak lebih dari 2 detik. Selanjutnya saya menahan monofilamen selama 2 detik. Baik, contoh pemeriksaan di tangan sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sebenarnya pada kaki. Baik, sekarang saya sudah berada di
lokasi kaki pasien. Nah, baik Pak, pemeriksaan akan saya mulai di kaki Bapak ya. Baik. Mohon nanti bisa mengatakan ya jika merasakan bagian kaki Bapak disentuh oleh monofilamen. Baik, saya memegang monofilamen tegak lurus dengan kaki. Bapak bisa ditutup matanya ya. Kemudian saya menyentuh kulit kaki dengan gerakan stabil hingga monofilamen bengkok tidak lebih dari 2 detik. Selanjutnya saya menahan monofilamen selama 2 detik dan menariknya. Pada pemeriksaan ini saya menggunakan monofilamen untuk menilai 3 titik di daerah falang digiti 1, metatarsal digiti 1, dan metatarsal digiti 5 pada setiap kaki. Saya melakukan penilaian secara acak untuk menghindari pasien menebak urutan pemeriksaan. Baik Pak, apakah Bapak bisa merasakan? Bisa. Baik, apabila terdapat lesi, saya melakukan tes pada titik-titik sekitar lesi ketika terdapat ulkus, kalus, atau jaringan parut untuk menghindari paparan langsung pada lesi. Apakah terasa Pak? Terasa. Baik, pemeriksaan monofilamen sudah selesai. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan KBI atau Ankle Brachial Index yang bertujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya gangguan pembuluh darah pada ujung atau perifer kaki Bapak. Namun saya perlu menggulung sedikit dari lengan baju Bapak. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, untuk alat-alat yang diperlukan ada USB Doppler, kalau ada lubrikan, ada tensiometer yang ada mansetnya, dan juga kertas dan pulpen untuk mencatat hasil. Baik, selanjutnya saya akan memasang manset pada lengan kanan Bapak nih. Mungkin Ya, Bapak boleh bantu untuk digulung sedikit untuk lengan bajunya sambil Baik, saya Pak. menyiapkan manset. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada arteri brachialis dan menemukan pulsasi arteri brachialisnya, kemudian mengoleskan gel lubrikan di atas area tersebut. Setelahnya saya akan menyalakan alat USG Doppler, lalu mengarahkannya berlawanan dengan aliran darah 45-60 derajat. Kemudian saya akan menggerakkan perlahan di daerah arteri brachialis sampai terdengar suara pulsasi yang paling jelas. Kemudian saya akan mengembangkan manset tekanan darah sampai pulsasi menghilang dan naikkan 10-20 mmHg dari tekanan saat suara pulsasi menghilang. Selanjutnya saya akan menurunkan tekanan manset secara perlahan sekitar 2 mm per detik sampai suara pulsasi arteri kembali terdengar. Lalu nanti saya akan mencatat dari tekanan darahnya saat suara pulsasi tersebut mulai terdengar kembali. Setelah suara arteri terdengar dengan jelas, saya akan mengendurkan manset kembali. Lalu selanjutnya saya akan bersihkan gel yang ada di fossa pubitis dengan tisu. Lalu saya akan mengulangi langkah tersebut di tangan yang satunya. Baik, pada pemeriksaan sebelumnya di tangan saya menggunakan hasil dari tekanan sistolik lengan yang tertinggi untuk dimasukkan ke dalam rumus menghitung ABI. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan pada kaki. Jadi pada pengukuran tekanan pada kaki saya akan mulai pada tungkai yang sehat terlebih dahulu dengan memasang manset pengukur tekanan darah 2 cm di atas malleus lateral.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi, kemudian menemukan pulsasi arteri dorsalis pada dorsalis pedis dengan meletakkan jari tangan saya pada metatarsal phalangeal antara digiti 1 dan 2. Kemudian saya setelah menemukannya, saya mengoleskan gel di atas area tersebut. Selanjutnya saya akan meletakkan USG Doppler dengan arah berlawanan dengan aliran darah dengan sudut seperti sebelumnya 45-60 derajat. Kemudian saya akan menggerakkan perlahan di daerah arteri dorsalis pedis sampai terdengar suara pulsasi yang paling jelas. Saya akan mulai mengembangkan manset tekanan darah sampai suara pulsasi menghilang dan menaikkan 10-20 mmHg dari tekanan saat suara pulsasi menghilang. Lalu saya menurunkan tekanan manset perlahan sekitar 2 mm per detik sampai suara pulsasi arteri kembali terdengar. Kemudian nanti saya akan mencatat tekanan darah saat suara pulsasi arteri tersebut mulai terdengar kembali. Dan setelah suara arteri terdengar kembali dengan jelas, saya akan mengendurkan manset kemudian melepasnya. Baik Pak, untuk pemeriksaan kaki diabetes yang sudah selesai, Bapak bisa menggunakan alas kaki kembali dan bisa tunggu saya di meja pemeriksaan karena saya perlu untuk membuang dari alat APD saya dan juga perlu mencuci tangan. Iya dok. Baik, selanjutnya saya akan melepaskan APD dan mencuci tangan. Dan APD saya buang di tempat sampah medis. Ya, baik Pak Bernard, jadi dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan filament, jadi hasilnya masih normal. Dan untuk pemeriksaan ABI tadi, saya tidak menemukan adanya gangguan pembuluh darah perifer pada Bapak karena hasil dari ABI untuk kaki Bapak masih dalam rentang normal, yaitu 0,91 sampai 1,3. Untuk mencegah kemunculan kaki diabetes, Bapak bisa rutin menggunakan lotion pada kaki, kemudian juga selalu menggunakan sepatu atau alas kaki yang tidak terlalu sempit ataupun terlalu longgar. Mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Ya, baik. Begitu, terima kasih Pak. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter.